Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Miss Novi di pembelajaran IPS. Kita masih belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai SDA yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alam masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa logam, non-logam, dan industri. Non-logam contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Logam contohnya emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Industri contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Perhatikan peta persebaran hasil tambang negara Indonesia berikut ini. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, contohnya fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan padi. Kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung, artinya kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Contoh pemanfaatan sumber daya alam.
Yang pertama, hasil pertanian. Padi, singkong, kentang sebagai makanan pokok, jagung sebagai makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap, dan susu. Yang kedua, hasil perkebunan. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin, karet sebagai bahan baku ban, tebu sebagai bahan baku gula pasir, dan kina sebagai bahan baku benang. Yang ketiga, hasil peternakan. Daging sapi, kambing, ayam, dan telur ayam sebagai sumber protein hewani, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, lebah madu sebagai penghasil madu. Yang keempat, hasil laut dan perikanan. Ikan sebagai sumber protein hewani, rumput laut sebagai obat, bahan makanan dan kosmetik, terumbu karang sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut, dan mutiara sebagai perhiasan. Yang kelima, hasil tambang. Minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor, gas alam sebagai bahan bakar kompor, belerang sebagai campuran obat, grafit sebagai bahan baku pensil, marmer sebagai bahan bangunan. Tugas, tuliskan di buku tulis. Tuliskan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan yang ada di daerah anak-anak, kabupaten maupun provinsi, beserta manfaatnya. Itulah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.